Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum untuk mengamati faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya korosi. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu 5 gelas plastik bekas, 5 buah paku kondisi baru, 5 buah karet gelang, dan 5 buah plastik kiloan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1. Ada air keran, 2. Ada minyak goreng, ketiga ada air garam, yang keempat air sabun, yang kelima ada gelas kosong. Prosedur praktikum. Pertama, masukkan paku ke dalam gelas yang kosong. Yang kedua, masukkan paku ke dalam gelas yang berisi minyak. Yang ketiga, masukkan paku ke dalam gelas yang berisi air keran. Yang keempat, masukkan paku ke dalam gelas yang berisi air garam. Yang kelima, masukkan paku ke dalam gelas yang berisi air sabun. Nah, langkah selanjutnya yaitu tutuplah masing-masing gelas tersebut dengan plastik dan ikat dengan karet gelang. Nah, amatilah selama 7 hari. Dan lihat apa perubahan yang terjadi. Hari pertama. 1. Gelas yang tidak ada air atau zat campuran, paku tetap tidak ada perubahan sama sekali. Yang kedua, gelas yang berisi minyak, pakunya tetap tidak berubah, sedangkan minyaknya ada banyak buih-buih kecilnya. Ketiga, gelas yang terisi air keran saja, pakunya terdapat buih-buih kecil. Buih-buih tersebut menempel pada paku. Keempat, gelas yang terisi air sabun, perubahan pakunya yaitu zat sabun menempel pada paku dan mempengaruhi perubahan warna pada paku tersebut. Yang kelima, gelas yang terisi air garam, perubahan paku yang di bagian ujungnya atau paku yang paling ujung tajam mengalami perubahan yaitu sedikit berkarat, tetapi tidak semua ujung di bagian tertentu saja yang berkarat dan terdapat banyak buih-buih. Hari kedua. 1. Gelas yang tidak ada air atau zat campuran, pakunya tetap tidak ada perubahan sama sekali. Yang kedua, gelas yang berisi minyak, pakunya tetap tidak ada perubahan, sedangkan minyaknya ada banyak buih-buih kecil. Yang ketiga, gelas yang terisi air keran saja, pakunya terdapat buih-buih kecil. Buih-buih tersebut menempel pada paku. Yang keempat, gelas yang terisi air sabun, perubahan pakunya yaitu zat sabun menempel pada paku dan memengaruhi perubahan warna pada paku. Gelas yang terisi garam, perubahan pakunya di bagian ujungnya atau paku yang paling ujung tajam mengalami perubahan yaitu sedikit berkarat, tetapi tidak semua ujungnya di bagian tertentu saja yang berkarat. Terdapat banyak buih-buih. Buih-buih tersebut tidak menempel ada paku tetapi pada gelas. Hari ketiga. 1. Gelas kosong. Perubahan pakunya sama seperti di hari kedua. Yang kedua, gelas yang terisi minyak, buih-buihnya mulai mendekati paku tetapi tidak bisa menempel. Ketiga, gelas air keran, pakunya berkarat sama seperti hari kemarin. Yang keempat, gelas air sabun, zat sabun semakin banyak menempel pada paku dan juga ada kotoran paku yang terlihat di air sabun. Yang kelima, gelas air garam, pakunya mulai berkarat sama seperti hari kemarin. Hari keempat. 1. Gelas yang tidak terisi air atau zat campuran, pakunya sedikit berkarat. Yang kedua, gelas yang terisi minyak, sama seperti hari pertama, ada buih-buih yang banyak. Yang ketiga, gelas yang terisi air keran, pakunya sedikit berkarat. Yang keempat, gelas yang terisi air sabun, pakunya sedikit berkarat. Zat sabun semakin banyak menempel pada paku. Yang kelima, gelas yang terisi air garam, pakunya berkarat semakin melebar atau semakin meluas di sekitar paku. Yang hari pertama sedikit, yang hari kedua semakin banyak. Dan juga hari-hari berikutnya semakin banyak hingga hari keempat saat ini. Hari kelima. 1. Gelas kosong, pakunya berkarat tapi tidak semua. Yang kedua, gelas minyak, pakunya sedikit berkarat. Yang ketiga, gelas air garam, pakunya sudah berkarat banyak. Yang keempat, gelas air keran, pakunya juga sudah
sudah berkarat dan melebar kemana-mana. Yang kelima, gelas air sabun, pakunya terlihat berkarat dan banyak zat sabun yang menempel. Hari ke-6. 1. Gelas kosong, pakunya masih berkarat dan tidak banyak yang berkarat. Yang kedua, gelasnya terisi minyak. Buih-buihnya makin banyak dan akan menempel pada paku tetapi tidak bisa. Yang ketiga, gelas terisi air keran, pakunya berkarat dan menambah karatan dalam paku tersebut. Yang keempat, gelas terisi air sabun, pakunya semakin banyak zat sabun dan juga paku yang di ujungnya sudah tidak tertutupi oleh zat sabun. Yang kelima, gelas air garam. Garamnya yang tidak terlarut. Tidak semua garam larut dalam air dan juga tempat pakunya berkarat menambah luas dan melebar. Hari ke-7. Ini perubahan paku didiamkan di dalam gelas selama 7 hari. Yang pertama, gelas air sabun berisi zat-zat sabun, yaitu perubahan pakunya seperti ini. Nah, pakunya ini mengalami perubahan warna dan sedikit berkarat. Yang kedua, minyak. Di gelas yang terisi minyak, paku ini mengalami karatan. Tidak banyak sih, cuman sedikit. Yang ketiga, di gelas kosong. Di gelas kosong ini pakunya juga mengalami karatan. Yang keempat, air garam. Nah, di antara semua paku yang terisi air garam paling banyak karatannya. Dan yang terakhir, air keran. Perubahan pakunya seperti ini dan juga dia berkarat, tapi tidak sebanyak di air garam. Sekian praktikum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.